Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang ideologi makin berkembang di berbagai kalangan, mulai rakyat biasa sampai kalangan berpendidikan tinggi. Baik kelembagaan, ormas, hingga partai politik yang selalu berdebat untuk mencari panggung. Bahkan kalangan ulama berebut pendapat tentang kebenaran yang masing-masing berdasarkan hadis dan firman dalam Al-Quran. Kalangan akademisi berargumen berdasarkan ilmu pengetahuannya. Sejarawan dan budayawan berpendapat berdasarkan referensi sastra dan naskah kuno. Praktisi hukum adu pendapat berdasarkan ilmu perundang-undangan. Para pejalan amanah beradu argumen dengan para pemegang titipan aset. YouTuber saling sindir untuk menggiring opini publik dan masih banyak lagi yang lainnya. Lantas, manakah yang harus diikuti oleh rakyat? Mungkin sebagian dari rakyat kecil tidak peduli dan tidak menyadari bahwa ada gejolak besar yang sedang terjadi. Semoga saja ini semua tidak terjadi perpecahan antar sesama umat di akar rumput. Semua mengklaim kebenaran, seakan semua benar karena memiliki dasar hukum yang kuat. Inilah mungkin goro-goro. Atau mungkin saja inilah yang disebut sebagai sabdo palon nagih janji, yang katanya kebenaran berdasarkan dari ilmu ini dan ilmu itu, tapi nyatanya malah jadi ajang perdebatan dan perselisihan. Timbulnya sebuah kesombongan mungkin berasal dari faktor ini. Semua bertameng ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tapi kenapa penindasan makin terselubung? Kekuasaan mengatasnamakan keadilan dan penyelamatan umat makin digaungkan. Tapi kenapa pembohongan publik makin mendominasi bumi? Apakah kita sadar bahwa ada kekuatan besar di balik semua ini, yakni kelompok minoritas yang tak tampak oleh mata dohir? Merekalah yang berambisi untuk menghancurkan peradaban dunia melalui fondasi penting yang sangat berpengaruh untuk merubah karakter peradaban bangsa. Fondasi apakah yang mereka hancurkan? Mari kita renungi sejenak. Ada yang mengatakan untuk menghancurkan peradaban dunia harus menghancurkan keluarga terlebih dahulu. Sempatkah kita berpikir? Mereka berargumen dan mereka memiliki prinsip untuk menghancurkan keluarga, hancurkan dulu peran seorang ibu yang senantiasa penuh dengan kasih sayang. Mengayomi rumah tangga tanpa pamrih namun dirubah menjadi seorang budak yang bisa disuruh-suruh karena alasan sibuk, harta, dan lain sebagainya. Hingga peran ibu berubah menjadi peran seorang pembantu. Saudara menjadi lawan dan teman menjadi saudara. Apakah hal itu sudah terjadi? Kemudian, untuk menghancurkan peradaban melalui pendidikan, maka perhatikan para seorang guru. Peran seorang guru. Jadikan seorang guru itu sebagai bahan tertawaan. Remehkan kedudukan mereka dengan memberikan penilaian negatif, maka seorang murid tidak akan pernah menghargainya. Itulah yang dilakukan oleh mereka, kelompok minoritas. Perhatikan para ulama, kiai, dan para ilmuwan, remehkan mereka, jatuhkan harga dirinya. Tertawakan kelakuan dan ucapannya, agar tidak ada yang menghargai mereka dan menghapus semua jasanya, hingga tak ada seorang pun yang mengikutinya. Biarkan ilmu pengetahuan yang jadi Tuhannya. Cukup media sosial saja yang dipercaya. Hancurkan tokoh panutan mereka dan masukkan ideologi asing yang berdasar ilmu akal yang mengatasnamakan kebenaran dan kemakmuran umat. Apakah hal ini sudah terjadi? Inilah hakikat kesombongan yang tanpa sadar telah menjadi karakter orang-orang yang ditokohkan di Nusantara ini. Disadari atau tidak, kita sudah terjebak ke dalam tipu daya iblis. Atas fenomena yang kita alami saat ini, kita harus bisa mengambil hikmah dari pembangkangan iblis kepada Adam alaihissalam. Sebagai contoh bertauhid kepada Allah, iblis tidak pernah goyah dari ancaman apapun. Pendirian yang teguh akan ketuhanan sangatlah kuat. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Hingga diminta bersujud kepada selain Allah, tidak mau. Tapi kenapa kita sebagai khalifah di muka bumi ini lupa untuk mengambil hikmah dari peristiwa itu? Padahal itu sudah tercatat dalam Al-Quran.
Apakah pembangkangan iblis dikehendaki Allah? Dan siapa yang menggerakkan jiwa iblis agar berontak kepada Adam? Dan anehnya, sebagian dari kawan kita menganggap bahwa iblis itu musuh Allah. Kalau iblis musuh Allah berarti ada kekuatan besar yang mengimbangi Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Disinilah mungkin rencana Allah untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi penuh dengan ketelitian yang sangat ketat, agar bisa berpikir dan tidak tertipu oleh lembutnya rayuan iblis. Sedangkan iblis tidak diberi pengetahuan tentang hal lain yang bersifat rahasia. Hingga yang terlihat oleh iblis ketika memandang Adam hanyalah sosok tubuh manusia biasa saja. Kenapa hal ini harus saya bahas? Karena ini ada kaitannya dengan sifat iblis, yakni sombong, yang sangat berbahaya dan bisa menghancurkan peradaban manusia di muka bumi. Sifat iblis itu tidak mau mengalah dan merasa benar. Ini yang sering kita rasakan. Sama-sama mengatasnamakan kebenaran. Sama-sama mengatasnamakan jihad. Sama-sama mengatasnamakan umat muslim. Sama-sama berucap Allahu Akbar. Akhirnya mereka bahu hantam dengan saudara sendiri. Kalau sudah seperti ini, maka tertawalah mereka yang ada di balik layar. Karena sesungguhnya mereka ingin melihat kehancuran Nusantara yang kita cintai ini. Jangan biarkan NKRI jadi negeri jajahan bangsa lain seperti zaman kolonial dulu. Mudah diadu domba dan dijadikan sapi perah bangsa lain. Cukup sudah penderitaan itu dirasakan oleh pendahulu kita. Adapun orang-orang yang dianggap akan menghancurkan bangsa ini, kita doakan agar bertaubat dan sadar akan jati dirinya. Mohon maaf kepada para habib, kepada para kiai, para ulama, ustadz dan tokoh politik, serta para tokoh publik di media sosial. Mungkin saja dalam penjelasan kali ini, sedikit saya membahas hal ini. Kita doakan saja semoga mereka yang jadi panutan umat selalu diberi taufik, hidayah, maghfirah, keselamatan, dan jika ada kesalahan, semoga Allah memberi petunjuk dan segera bertaubat untuk kembali ke jalannya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud nyinggung siapapun, kelompok manapun, tapi mari kita renungi bersama. Betapa bahayanya sombong itu. Faktanya, jika tidak ada kesombongan dalam diri kita, tidak mungkin ada perselisihan dan perdebatan. Karena hakikat perdebatan adalah mempertahankan ego untuk mengambil posisi yang benar. Padahal masalah yang diperdebatkan belum tentu benar. Karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda sering melihat fenomena sosial saat ini. Banyak kalangan ulama, tokoh agama berdebat dengan tokoh agama. Media mainstream rame-rame ngebully lawan politiknya. Ada pula yang mengklaim bahwa kekerasan sudah ada contohnya. Itu bukan keras, tapi tegas dan lain-lain. Keras dan tegas sudah ada contohnya dari Rasul dahulu. Tunggu dulu. Ini cuma sekedar pendapat saya. Apakah tidak selayaknya kita renungi bersama bahwa perintah yang disampaikan kepada Rasul berbeda dengan apa yang disampaikan kepada kita selaku manusia biasa? Rasulullah SAW menerima wahyu, sedangkan para wali menerima ilham. Apalagi manusia biasa seperti kita mendapat petunjuk dari siapa? Kita dapat melihat fenomena aneh saat ini. Isi ceramah saat ini kebanyakan isinya menghujat dan menghujat. Caci maki itu mengatasnamakan Allah dan Rasul-Nya. Ya, kalau memang itu kebenaran yang nyata. Tapi bagaimana jika itu salah? Apakah tidak disebutkan sebagai orang yang memfitnah Allah dan Rasul-Nya? Naudzubillah summa naudzubillah. Jika memang benar ada contoh dari Rasul bahwa berdakwah dengan ujaran kebencian, itu hal yang wajar karena beliau adalah Rasulullah yang mendapat perintah langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau petunjuk dari hadis, kenapa pula harus berselisih? Jika ada perbedaan pendapat tentang hadis, selayaknya kita harus membaca situasi zaman. Jika dulu Rasul memerintah perang, itu sudah selayaknya dilaksanakan karena situasinya berbeda dan Rasul berhak melakukannya karena langsung mendapatkan petunjuk dan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril.
Jika Rasul marah ketika ceramah, itu pun sudah selayaknya, karena mungkin beliau mendapat petunjuk langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau semua perintah yang bersifat ketegasan itu ditiru, apakah ini tidak berbahaya? Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam disebarkan dengan kekuatan dan kekerasan. Atau dengan kata lain, tidak ada petunjuk bahwa peperangan di dalam Islam dimaksudkan untuk menggiring dan memaksa manusia masuk Islam. Sebab peperangan semuanya hanya berkisar kepada usaha mempertahankan diri atau melakukan sikap bertahan, atau dengan kata lain, melakukan perlindungan diri dari serangan musuh. Juga untuk melindungi dakwah menyampaikan kebaikan, bukan menyebarkan kebencian, dan membangun kehormatan, keharmonisan beragama. Timbullah pertanyaan dalam benak saya. Kalau toh semua perilaku Rasul yang bersifat jihad harus diikuti tanpa dibekali keilmuan tinggi, apakah tidak sholatnya seorang wali akan diikuti tanpa ada dasar keilmuan tinggi? Apakah ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil akan diikuti tanpa dasar keilmuan dan wahyu dari Allah? Kita hanya manusia biasa dan tidak tahu apa-apa. Dan apakah pemberontakan Khawarij itu dikatakan jihad? Karena mereka pun sama-sama mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Mungkin ini adalah pertanyaan bodoh saya. Karena saya meyakini bahwa yang berhak menyerukan jihad dan perang itu hanya Baginda Al-Mahdi. Itu pun entah kapan beliau akan muncul. Tidak ada satupun yang tahu beliau muncul. Hanya beliau akan muncul itu sudah diyakini oleh kalangan umat dimanapun. Dan hanya beliaulah yang mendapat gelar Pangeran Perang. Sadarlah wahai kawanku sebangsa setanah air. Cintailah Allah dan Rasulnya dengan perbuatan baik yang penuh kedamaian. Biarkanlah kebenaran itu terlihat jelas di mata kita melalui pekerjaan yang nyata untuk membangun keutuhan bangsa dan negara. Khawarij itu jangan dibiarkan masuk berkembang biak di Nusantara. Kesimpulannya, iblis itu ada dan akan selalu menggoda. Dialah kesombongan. Dialah merasa benar sendiri. Dialah yang tidak mengakui keberhasilan orang lain. Dialah perbuatan nafsu manusia di dalam dirinya. Diamnya seseorang bukanlah binatang. Justru respon agresif terhadap sesuatu perbuatan yang dianggap salah malah akan menimbulkan masalah baru, tak ubahnya dengan seekor binatang berebut makanan atau berebut mangsanya. Diamnya manusia berilmu adalah ibadah. Dan ibadahnya manusia yang berilmu adalah diam dalam jiwa-jiwa yang tenang. Saya akan mengambil contoh kiai yang diamnya itu adalah pergerakan yang nyata. Diamnya beliau tidak memberikan statement negatif. Tidak menghujat, apalagi menyebarkan ujaran kebencian kepada khalayak ramai. Diamnya beliau adalah diskusi. Diamnya beliau mencari solusi untuk kemaslahatan umat. Beliau memandang manusia itu tidak melihat dari latar belakang pendidikan, suku, bahasa adat, dan budayanya. Beliau selalu memperlakukan orang sebagai tamunya yang istimewa. Segala bentuk kegiatannya adalah dakwah yang sesungguhnya. Sistem dan program ekonomi yang beliau lakukan sangat membantu perekonomian rakyat, dan tanpa disadari beban pemerintah pun terasa ringan dan terbantu dengan adanya pesantren itu. Begitu pula dengan seseorang yang berada di wilayah Banten sana, Haris Setiawan, yang sebelumnya sering mengingatkan kita dalam konten video Suara Rakyat Bangsa Negara. Beliau pun sama, memberikan sebuah contoh pergerakan mulia melalui program ekonomi kerakyatan mandiri tanpa berharap belas kasihan dari pihak manapun. Beliaulah yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Marilah kita berlomba dalam kebaikan. Niscaya Al-Mahdi akan segera kau kenali, tapi sesungguhnya Al-Mahdi tidak akan kau kenali kalau sifat iblis tidak kau kenali.
Janganlah berebut surga dengan mengatasnamakan jihad kalau hati Anda masih didasari nafsu, karena ilmu pengetahuanmu akan menutupi cahaya ilahi. Ruh sejati hanya ingin mengenal Tuhannya, bukan ingin merasa dirinya paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.